ورفعت عيني للسماء أرى بها Jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Anda disuruh hormat pada batu nisan, bukan pada pesan yang ditinggalkan. Anda diajari menabur bunga, tapi lupa menyemai akhlak. Kuburan palsu tetap ramai, karena label keramat sudah cukup untuk jadi bisnis. Yang datang bukan cari hikmah, tapi berharap keberkahan instan tanpa usaha. Dan ketika Anda bertanya, Anda dituduh kurang adab. Dimasukin dalam kuburan, begitu kuburan ditutup, dihampiri oleh malaikat mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir. Datang kepada dia. Ini orang ini bercerita, sungguh ketika dalam mimpi saya dibangunkan oleh mungkar wa nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imamul Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imamul Haddad bilang, "Stop. Hadza min ashabina." Ini mayit nih, sahabat saya. Tuh malaikat mundur, marhaba, marhaba, jalan. Anda disuruh percaya tanpa bertanya, karena bertanya dianggap melawan. Anda diminta sujud pada silsilah, bukan pada kebenaran. Keturunan dianggap suci, padahal perilaku tak jauh dari ambisi. Yang mengkritik dicap sesat, yang membela dianggap saleh. Padahal di balik semua itu, yang dipertahankan hanya kekuasaan. Saudara-saudaraku, seperti biasanya saya minta dukungan Anda agar Anda yang baru menemukan channel Newsline Official ini untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel ini. Terima kasih dukungannya. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Lanjutkan informasinya berikut ini. Imam Ahmad yang terkenal hafal 1 juta hadis, yang satu hari sholatnya 300 rakaat, gara-gara beliau melawan pemerintah dan beliau masuk penjara, akhirnya sholatnya menjadi 150 rakaat satu hari. Beliau hafal 1 juta hadis, ketemu seorang sayyid yang kecil, beliau mundur, Pak. Ini Imam Ahmad, ketemu Habib yang kecil, mundur Imam Ahmad, gak berani. Kemudian sayyid kecil itu mengatakan, "Wahai Imam, engkau ulama, duluan." Imam Ahmad gak berani. "Ya, saya memang ulama, tapi engkau lebih agung daripada saya. Engkau adalah cucu Rasulullah SAW." Mereka rebutan gelar mulia, bukan karena ingin dakwah, tapi karena ada kuasa dan pundi-pundi di baliknya. Kuburan palsu dijadikan situs sakral, bukan karena keramat, tapi karena menguntungkan. Anda dibuai cerita karomah, supaya lupa memverifikasi sejarah. Satu pihak mengaku keturunan Nabi, satu pihak mengaku juriyah wali. Tapi yang dicari bukan jalan Nabi dan wali, melainkan kehormatan dan donasi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya loh. Ente nggak baca hadis kita kalau itu apa itu? Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat pasti. Dulu orang sujud pada Habib, sekarang takzim pada juriyah wali. Beda nama, tapi tetap haus penghormatan. Dulu Habib dikultuskan karena darah Arab, sekarang wali diagungkan karena silsilah dakwah. Anda tidak diajak berpikir, Anda hanya diajak tunduk dan manut. Begitu ada yang bertanya, langsung divonis menghina ulama. Padahal yang ditanya bukan tentang iman, tapi soal kuburan yang dipalsukan demi ziarah berbayar. Apa hal sih yang cuma ada di Tarim nggak ada di kota lainnya? Walaupun di Mekah Madinah nggak ada. Tahu apa? Tarim itu kota yang sangat memuliakan wanita. Jadi di sono perempuan dimuliain. Nggak ada tuh orang datang ke perempuan diprank, digombalin, nggak ada. Nggak kayak di Indonesia. Jabalmu, jabal. Yang dibela bukan kebenaran, tapi kelompoknya. Yang dihormati bukan ilmunya, tapi darah keturunannya. Ketika Habib salah, Anda diminta diam. Ketika Wali Songo dikritik, Anda disuruh istighfar. Anda tidak sedang diajari agama, Anda sedang dijinakkan oleh sistem. Feodalisme bersalin rupa. Dulu bertitel Habib,
sekarang bernama keturunan wali. Beda baju, sama cara menundukkan nalar. Bahwa tarim itu akan tumbuh para aulia seperti tumbuhnya rumput di musim hujan. Dobalmu, double, double, double. Tag orang yang suka double. Karena kata assalamualaikum itu juga asal muasalnya dari kata shalom. Lebih dulu orang Kristen ngucapin assalamualaikum sebelum orang Islam. Bahkan kata bismillah sudah ada ribuan tahun ya, berasal dari orang-orang Kristen Arab yang sudah ada ratusan tahun sebelum kedatangan Islam. Lu mau tahu bisnis paling laris di Indonesia? Bungkus sesuatu yang busuk pakai agama. Jutaan orang bodoh bakal nerima. Bukan karena benar, tapi karena mereka udah terdoktrin sejak kecil. Realitas nggak peduli sama apa yang lu percaya. Bintang nggak peduli ayat apa yang lu baca. Hukum fisika nggak berubah cuma karena kita sujud. Virus nggak hilang cuma karena doa. Kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah memang benar. Coba kita lihat Jakarta, bahwa Indonesia ini milik aulia tarim. Habib, minta makan, Bib. Perut saya sakit. Mohon maaf, makanannya habis. Makanannya sudah habis. Kalau kamu mau, air kobokannya masih ada. Kalau kamu mau, air kobokannya masih ada. Ya kan teman, masih ada bekas makanannya kan? Nggak apa-apa Habib, saya minum Habib. Diminum, sembuh.